Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam. Ke-49 dari perkataan para ulama, berkata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, telah berkata Imam As-Sari rahimahullah ta'ala, wahai para pemuda, bersungguh-sungguhlah kamu sebelum kamu sampai seperti keadaan aku sekarang ini. Maka kamu akan lemah dan taksir seperti mana aku telah menjadi lemah dan taksir. Berkata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, sebenarnya ketika Imam As-Sari berkata perkataan ini, anak-anak muda tidak dapat menyamai kesungguhan dalam berbuat ibadah. Imam Sari As-Sakati, gurunya Junaid Baghdadi, berpesan kepada para pemuda, kepada yang anum-anum, ujar Sidin, gunakanlah masa anum itu untuk beribadah kepada Allah. Karena sudah Tuhan yang kayak aku ini sudah lemah daripada beribadah. Padahal lemahnya Sidin beribadah di waktu Tuhan itu masih kuat dibanding yang anum-anum di masa itu. Ke-50 berkata Imam Ahmad ibnu Abil Hawari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Az-Zuhdi, telah meriwayatkan kepada kami oleh Syekh Suwaid rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aku melihat Abu Marsad rahimahullah ta'ala berjalan di pakan, di pasar artinya, sambil memakan sekatul tulang yang ada sedikit daging, sepotong tulang yang ada sedikit daging, yang ada sedikit daging padanya dengan sepotong roti. Beliau bertindak demikian supaya terlepas daripada diminta untuk menjadi qadhi. Abu Marsad orang yang dikenal kealimannya. Lalu beliau ini diingini oleh raja diangkat menjadi qadhi. Qadhi itu bahasa kita ya kayak hakim. Ada orang berperkara Sidin memutuskan, ada orang bermasalah baik urusan rumah tangga, urusan perdagangan, urusan apa, itu biasanya qadhi yang memutuskan. Nah, Abu Marsad Sidin kada hendak jadi qadhi itu. Nah, kayak apa caranya supaya orang yang memilih Sidin menjadi qadhi? Lalu Sidin berjalan di pasar sambil makan roti lawan daging keliling-keliling di pasar, supaya disangka orang Sidin itu orang nang kurang berpendidikan, supaya disangka orang Sidin itu orang nang kurang berakhlak. Nah, di pasar nang sambil makan roti, makan daging, putar-putar di pasar. Nah, akhirnya Sidin kada jadi ditunjuk orang menjadi qadhi. Nah, itu tujuan Sidin. Karena jadi qadhi itu dalam hadis disebutkan, jadi qadhi itu 3, 2 nang ke neraka, hanya 1 nang selamat. Artinya orang jadi qadhi itu banyak nang celaka, hanya 1 dibanding 3, hanya 1 yang selamat. Nah, itu yang ditakutkan oleh beliau, sehingga beliau kada mau menerima tawaran menjadi qadhi tadi. Dan satu cerita lagi yang hampir sama dengan ini ialah cerita Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau dipaksa masuk menghadap Amirul Mukminin. Lalu beliau berlakunya seperti seorang gila yang menyapu-nyapu hamparan sambil berkata, alangkah indahnya hamparan ini, berapa kamu beli? Saya hendak pergi kencing. Maka dengan tindakannya itu beliau diusir daripada istana. Maka dengan cara ini beliau dapat menjauhkan diri daripada mereka dan dapat selamat dari perintah mereka.
ke-51 berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, telah mati seorang anak bagi Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, dan orang ramai tidak melihat sebarang kesedihan di mukanya. Sayyidina Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kematian anak. Mati anak Sidin, kadada sedih muha, bahkan Sidin ketawa-ketawa mati anak. Biasa orang mati anak tuh sedih muram muha, ada ini kada Sidin kada sedih. Lalu ada yang mencela beliau karena yang demikian itu. Jurang Husain tuh kalau sayang kalau lawan anak mati pindah kadada sedihnya. Maka Husain terus menjawab, kami adalah satu keluarga yang meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala memberi akan kami, dan apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu yang kami tidak sukai, maka pasti kami ridha akan dia. Nah, jadi artinya Sayyidina Husain, buat apa kami sedih kematian anak? Kami ini satu keluarga yang diberi Allah satu titipan, diberi Allah satu pinjaman. Bila mana Allah mengambil, kami senang, kami ridha dengan apa yang diambil oleh Allah Ta'ala itu. Nah, kita aja diberi injami orang sepeda motor, diambil orang sakit hati lah, karena mau kalau karena pinjaman juga. Nah, itu yang dimaksud dengan Sayyidina Husain ini. Ke-52 berkata oleh Ahmad ibnu Abil Hawari rahimahullah ta'ala, aku pernah mendengar Abu Sulaiman berkata pada anak muridnya. Aku pernah mendengar Abu Sulaiman berkata kepada anak muridnya, kami tidak mencintai orang yang kami cintai kecuali karena ia taat kepada gurunya. Sedangkan engkau tidak mau mendengar perkataanku. Aku telah perintahkan supaya engkau jangan meletakkan tanganmu pada bubur sarit, sejenis bubur yang sangat sedap, maka sekarang angkatlah tanganmu daripadanya. Jadi di sini artinya bahwa kecintaan itu merupakan buah daripada ketaatan. Kepada siapapun itu berlaku. Kenapa Allah sayang lawan kita? Karena kita taat kepada Allah. Kenapa atasan sayang kepada bawahan? Karena bawahan taat kepada atasan. Kenapa guru sayang dengan murid? Karena muridnya taat kepada gurunya. Nah, jadi siapapun bahwa cinta itu adalah merupakan buah daripada ketaatan. Ke-53 Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu melihat kepada anaknya, lalu beliau berkata kepadanya, sebenarnya aku tahu ada satu perkara yang paling baik yang ada pada dirimu. Lalu dikatakan orang kepadanya, apakah perkara itu? Sa'id bin Jubair menjawab, dia mati lalu aku mendapatkan pahala di atas kematiannya. Jadi Sa'id bin Jubair lawan anak Sidin bahwa pada diri anakku ini ada sesuatu yang sangat baik terhadap aku. Jerurang napa? Nah, anakku tuh mati lalu aku sabar menerimanya, maka itu mendatangkan pahala yang besar kepada aku. Ke-58 berkata Imam Abu Bakar Al-Musili. Ke-54 berkata Abul Hasan Al-Madaini radhiyallahu ta'ala anhu, pernah seorang berkata kepada perempuan Badawi yang kematian anak, alangkah baiknya kesabaranmu terhadap anakmu. Lalu perempuan Badawi itu menjawab, sebenarnya kematian bapaknya dahulu telah melupakan aku akan segala musibah yang datang selepasnya.
Ke-55 berkata Musa ibnul Madaini rahimahullah ta'ala kepada Ibrahim bin Salam rahimahullah ta'ala ketika ia bertakziah kepadanya, apakah telah menggembirakan engkau kehidupan anakmu, sedangkan ia merupakan bala dan ujian? Dan apakah menyedihkan engkau oleh kematian, sedangkan di sana ada tersimpan rahmat dan kesejahteraan? Dan berkata Musa ibnul Muhtadi rahimahullah ta'ala bahwa ada seseorang lelaki menulis surat takziah kepada sahabatnya yang kematian anaknya. Artinya dalam takziah itu orang kematian anak tuh biasakan sedih, untuk umumnya. Lalu dalam takziah itu dinasihatkan, ikam sedih kematian anak, sedangkan anak ini andai kata dia hidup, dia panjang umur, belum tentu memberi manfaat kepada engkau. Bisa-bisa anak ini maulah bala kepada engkau. Kan banyak orang yang karena musibah, karena bala, bahkan hampir gila karena anak, tuh banyak. Nah, jadi anak ini mati jangan terlalu disedihi, jangan terlalu berkabung. Belum tentu anak yang dikasihani ini amunnya umur panjang memberi manfaat kepada engkau. Nah, sedangkan inya mati ini engkau sabar, itu jelas mendatangkan manfaat kepada engkau, yaitu pahala yang besar. Dan berkata Musa ibnu Muhtadi rahimahullah ta'ala bahwa ada seorang lelaki menulis surat takziah kepada sahabat yang kematian anaknya. Amma ba'du, adapun selepas itu maka anak seseorang selama ia masih hidup, maka ia merupakan kesedihan dan ujian ke atas bapaknya. Anak selama masih hidup ini merupakan ujian ke atas orang tuanya. Kalau di zaman Nabi, di zaman sahabat, makin banyak anak makin bagus, karena itu masa-masa yang dekat dengan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di masa akhir zaman seperti kita ini, kalau nyakawa jangan bebini, amunnya kau bebini juga jangan beranak, amun beranak juga jangan banyak. Itu perkataan para hukama. Karena apa? Karena zaman kita ini zaman yang sudah jauh kepada zaman Rasulullah. Jangankan kita mendidik bini, mendidik diri sendiri susah. Kan kewajiban laki-laki mendidik bini supaya bini ini di jalan yang bagus, bini ini jadi perempuan yang salihah, bini perempuan yang takwa kepada Allah, bini yang iffah, yang bisa menjaga kehormatan. Ini kada gampang mendidik bini macam ini. Mendidik diri sendiri pun susah. Nah, apalagi mendidik bini. Mendidik anak makin sulit lagi. Nah, jadi artinya bahwa maka anak seorang selama ia masih hidup, maka ia merupakan kesedihan dan ujian ke atas bapaknya. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda mendekati kiamat itu adalah anak semakin durhaka kepada orang tuanya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Sulit mencari anak yang bakti kepada orang tuanya. Nah, jadi itu ngarannya kesedihan bagi orang tuanya. Dan apabila ia telah mati, maka ia bertukar menjadi doa dan rahmat bagi bapaknya. Oleh karena itu, maka janganlah engkau keluh kesah atas kehilangan barang yang menyedihkan engkau, yang merupakan ujian bagi engkau, dan jangan pula engkau sia-siakan apa yang telah diganti oleh Allah Ta'ala kepadamu daripada doanya dan rahmatnya. Ke-56 berkata Ahmad ibnu Abil Hawari radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar Abu Sulaiman berkata, berlalu 20 tahun lamanya
dan aku tidak pernah bermimpi keluar air mani. Maka ketika aku di Mekah, aku membuat sesuatu perkara, maka pada malam itu aku bermimpi keluar air mani. Lalu berkata Ahmad ibnu Abil Hawari, apakah perkara yang engkau lakukan di Mekah itu? Beliau menjawab, aku telah sembahyang fardu isya pada malam itu dengan tidak berjamaah. Sehingga malamnya itu guring, nah guring itu dikawani oleh syaitan. Ke-57 berkata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, terkadang engkau menemui seseorang yang tidak ada sebarang kesilapan dalam percakapannya, tetapi sebenarnya amalannya semuanya salah. Kita mudah menemukan orang nang percakapannya itu kadada salah, tapi kita sulit menemukan orang yang perbuatannya itu kadada salah. Tapi nang nyaman lagi menemukan orang nang perbuatannya salah, perkataannya salah. Menemukan orang yang perkataannya salah, perbuatannya salah, itu lebih mudah daripada menemukan orang yang perkataannya bujur, perbuatannya salah. Yang lebih sulit kita temukan adalah orang yang perkataannya bujur, perbuatannya itu bujur. Ke-58 berkata Imam Abu Bakar Al-Musili, telah berkata sebagian ulama yang zuhud, sebenarnya kita bercakap dengan fasih dan tidak ada salah, tetapi kita membuat salah dalam pekerjaan kita dan tidak ada yang betul. Membujurakan kata-kata supaya jangan salah itu lebih mudah daripada membujurakan perbuatan yang salah. Artinya membujurakan, maulah kata-kata yang fasih, maulah kata-kata yang indah didengar, itu lebih mudah daripada maulah pekerjaan kelakuan akhlak yang benar. Dan berkata seorang ahli syair, lam nu'ta min jahlin walakinnana nasturu wajhal ilmi bil jahli, nakrahu annal hana fi qaulina wa ma nubalil lahna bil bi'ali. Artinya, kelemahan kita bukan dari sebab kejahilan, tetapi karena menutupi ilmu dengan kejahilan. Kita cukup benci jikalau kita salah dalam perkataan, tetapi kita tidak peduli kalau kita salah dalam perbuatan. Nah, selanjutnya ke-59. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.